Kenapa? Kenapa tuh? Samperin yuk. Adik kenapa? Ya, Ren, kayak sesak napas gitu. Waduh, aku ke S aja nggak? Ya, boleh, ayo. Iya. Ren, saya benar nggak? Aku mau ngomong sesuatu. Waktu itu aku lihat Adit. Kayak borok. Mi Adit ternyata gini kelakuannya di sekolah. Aku laporin aja ya. Tapi nanti dia kena masalah. Apa jangan dulu ya? Hah? Masa sih? Padahal Adik itu kan atlet yang terbesar sih. Masa dia merokok? Ya, tapi ini aku masih ragu. Tapi menurut aku dia sesak napas itu karena dia merokok sih. Ren. Kau udah dengar belum kalau Adit kena gangguan pernapasan akut? Masa sih? Pantes sudah lama nggak sekolah. Sakit apa dia? Ya, Ren, kabarnya Adit kena gangguan pernapasan akut. Ngedengar juga relasinya berhenti sampai sini saja karena masa pemulihannya sangat lama. Kasihan ya Adit. Prestasi yang udah dia bangun selama ini hancur gara-gara satu kebiasaan buruk dia. Ya, tapi mau gimana lagi? Itu akibat dia ngirauin dampak bahaya merokok di usia kita gini. Kalau ada waktu, kita jemput dia yuk. Ajak teman-teman yang lain juga. Ya boleh, semoga Adit bisa ngeliatin ini semua ya. Ya. Adit, ibu dengar kamu sudah cukup lama masih rumah sakit. Sekarang gimana keadaan kamu? Sudah membaik? Iya, sudah lumayan, Bu. Kamu atlet yang berprestasi setahu ibu. Ada apa, Dit? Ada rumor yang tidak baik tentang kamu. Beberapa laporan sempat masuk ke ibu. Katanya sering tercium rokok di toilet dan sekitarnya. Apa itu kamu yang merokok di sana? Kamu akan mendapat hukuman itu pasti. Kamu akan mendapat poin pelanggaran itu juga pasti. Tapi ibu di sini untuk mengarahkan kami. Jujur saja ya. Maaf, Bu, maaf sekali. Saya punya kebiasaan buruk, sering merokok di rumah dan di sekolah karena rasa penasaran saya. Dan sekarang saya rasakan akibatnya. Saya mengidap gangguan pernapasan akut dan saya kambuh koma saja. Dan tidak bisa lanjut sebagai atlet lagi, Bu. Ibu akan bantu kamu untuk pulih. Tapi kamu juga harus komitmen sama diri sendiri untuk berubah. Tindakan kamu yang sekarang yang akan menentukan masa depan kamu. Dit, udah ngerjain soal ini belum? Udah deh, akhirnya aku bisa ngerti paper. Biasanya aku gak punya waktu di kelas karena sibuk di spare. Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi begitu penjelasannya. Intinya kalian jangan mencoba hal-hal yang memang bukan untuk seusia kalian. Di masa emas kalian ini, kalian harus menghindari ilmu bullying, merokok, maupun pergaulan bebas. Diri kalian memang pilihan kalian. Namun jika kalian tahu itu tidak bermanfaat, kenapa kalian harus mencoba? Selamat siang Pak Rian. Siang. Atas nama Ibu Carmila, Ya, guru pendiri di SMA Singaraja. Secara aturan sebenarnya untuk siswa yang sudah merokok itu kembali lagi ke aturan norma sebenarnya ya, bagaimana dia mereka seusia mereka tuh belum selayaknya untuk mereka merokok, tapi karena rokok itu dijual bebas, jadi otomatis mereka dari rasa penasarannya ingin coba-coba dan akhirnya kecanduan lah begitu. Jika ada ya, kalau di sini kan SMA 1 ya. Jadi sini kan pelanggarannya kan sudah pasti tertera di buku saku gitu ya. Nah, di buku saku itu kan sudah ada yang namanya pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Nah, kalau yang tadi dia Adik katakan itu merokok, nah itu sudah pasti pelanggaran berat kan gitu.
pelanggaran berat itu yang disebutkan tadi kan merokok. Nah, apabila ada yang merokok di sekolah, tentunya kami sebagai guru pasti akan menegur ya. Kita tegur dulu dia kenapa alasannya ya, apa alasannya merokok di lingkungan sekolah, karena kan nggak boleh kalau merokok di sekolah ya. Terus setelah itu kita beritahu orang tua dulu ya bahwa anaknya seperti ini. Apa kebijakan sekolah terhadap upaya sekolah agar menekan siswa itu tidak merokok? Tentunya ada beberapa hal yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama itu contohnya pemasangan himbauan di lokasi-lokasi strategis yang ada di sekolah berkaitan dengan larangan untuk merokok, itu bahaya merokok. Itu ada juga dilakukan sekolah dengan memberikan sosialisasi kepada siswa. Kebetulan di semester 1 biasanya dilakukan pada saat gerida. Jadi apa sih dampak dari merokok itu bagi kesehatan mereka? Di samping itu juga ada pembuatan video edukasi oleh sekolah. Apa yang terpaling penting dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Menurut saya itu adalah komitmen. Bagaimana sekolah itu berkomitmen dalam mewujudkan sekolah itu yang ramah anak. Dan salah satunya itu bebas dari rokok itu. Nah, komitmen itu terbentuk dari apa? Yang pertama dari kebijakan dari sekolah yang tertuang dalam aturan sekolah. Yang kedua tentunya dari perilaku tidak hanya guru saja tapi juga seluruh warga dari SMA Negeri 1 Singaraja. Jadinya ada keteladanan dan ada aturan mereka itu. Khusus anak yang misalkan yang seperti ini ya, kita kan tidak tahu ya apa permasalahannya. Bisa saja mungkin dia ada kendala permasalahan ataukah bagaimana. Tentunya sebagai guru BK pasti kita pertama pendekatan dulu ya, apa faktornya kamu anggapan merokok itu, kita tanyakan pendekatan dulu biar tidak langsung memarahinya gitu kan. Kita kan tahu kalau karakter siswa itu kan berbeda-beda, ada yang cepat begini dia cepat marah gitu ya. Jadi kita pendekatan dulu ya, minimal lah konseling lah, namanya konseling individu gitu. Kita tanya dulu, kita gali apa sebenarnya permasalahan. Oke, berkaitan dengan bagaimana sih peran guru? Tentunya peran guru itu sangat besar dalam sebagai teladan bagi siswa. Apalagi artinya 1000 teori tanpa ada satu tindakannya. Artinya ketika guru itu sebagai orang tua siswa di sekolah, dia paling paham bagaimana kondisi siswa, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan siswanya, yang paling bisa memberitahu siswa, menasehati siswa. Tentunya tidak hanya sebatas nasihat, tapi tentunya ada teladan dari guru itu sendiri. Guru tidak harus marah-marah, tapi dia harus bisa memberikan teladan. Ketika seorang guru sudah memberikan teladan, otomatis ada rasa kesungkanan dari siswa. Jadi dengan dia sungkan, maka dia akan bisa merubah perilakunya. Tentunya program sekolah ramah anak ini bukan sekadar wacana, tapi bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuannya. Bagaimana mewujudkan sekolah yang memang benar-benar ramah bagi anak dan menjadikan sekolah itu sebagai taman belajar siswa. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, dan nyaman. Suatu sekolah yang menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak anak sebagaimana mestinya. Sekolah ramah anak sudah sepatutnya mendukung anak menjadi karakter yang lebih baik, karena pendidikan merupakan langkah awal sebagai bekal anak di masa depan. Oleh karena itu, peran guru sangat dibutuhkan di sini. Ayo jadikan pendidikan ini sebagai wadah untuk mencetak generasi yang selalu bangkit untuk berproses.